Silakan ada di situ, bisa ditayangkan videonya. Bapak Ibu simak baik-baik, saudara semua simak baik-baik. Nah, apakah betul keyakinan mereka kebangkitan itu ada? Ini agak aneh, makanya saya bawakan dokumen. Kebiasaan saya kalau saya menjelaskan itu pakai dokumen. Saya nggak mau bercerita seperti orang mendengar dongeng, saya nggak mau. Supaya apa? Kita cerdas, iman yang bernalar, dan dokumennya ada bisa dicek. Di sini peristiwa mengenai kebangkitan itu sebetulnya tidak valid, tidak betul-betul terjadi, tidak betul-betul terjadi. Kenapa? Karena mengenai kebangkitan itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius 1. Ya, sampai di situ saja Bapak Ibu. Kalau mau nonton, silakan nonton langsung di channel saya, YouTube saya ya. Saya sudah bahas lama sekali. Cek aja di situ. Nah, kalau dikatakan di sini bahwa katanya kebangkitan Kristus itu nggak valid. Bahkan dia katakan saya bawa dokumen. Nah, kalau ketemu saya mau tanya dokumen apa itu yang dia bawa. Ya pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama para Polikardus dan juga para pendeta ini benar-benar lagi pusing teman-teman. Lagi pusing untuk mencegah badai tsunami ini. Tsunami apa teman-teman? Tsunami mualaf. Di mana-mana kita bisa lihat ya, selalu ada aja orang-orang yang bersyahadat setiap harinya. Baik itu nanti di Aceh, di Medan ya, bahkan di Papua juga. Wah, luar biasa. Banyak sekali orang-orang yang memutuskan menjadi mualaf. Dan ini membuat para Polikardus ini pusing. Mereka dibayar mahal untuk mencegah orang-orang mualaf. Mereka dibayar mahal untuk menjadikan Indonesia, ya, Indonesia mayoritas agama Kristen. Misionaris itu dibayar, digaji, ya, untuk mengajak sebanyak mungkin umat Muslim, umat agama lain untuk jadi Kristen. Ini kok malah sebaliknya gitu. Yang terjadi apa? Islam tumbuh, kekristenan, mohon maaf, data membuktikan 3 tahun terakhir turun teman-teman. 3 tahun terakhir turun. Kalau dulu, ya, kita akui, 10 tahun yang lalu, pertumbuhan Kristen kencang. Itu kita akui. Kenapa bisa kencang? Karena misionaris turun ke lapangan, mereka buat website-website menyamar jadi Islam. Isa dan Islam. Terus kita lihat bagaimana agresifnya mereka memfitnah, memutarbalikkan ayat-ayat yang ada di Quran. Belum lagi orang-orang di lapangan mereka, indomisasi, turun ke lapangan, mengajak sebanyak mungkin umat Muslim. Saat itu apa yang dilakukan oleh umat Muslim? Santuy. Santuy, kan begitu. Kita lihat, dari dulu sampai 3 tahun terakhir, barulah umat Muslim ini bangkit. Baru bangkit dari tidur panjangnya. Melihat bahwa, wah ini udah nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa lagi, teman-teman. Kita kalau terlalu santai, ya siap-siap saja. Saudara kita, keluarga kita, teman kita, itu satu persatu meninggalkan Islam. Kalau memang meninggalkan, ya karena mereka menemukan ya kebenaran versi mereka, sekali lagi ya, kebenaran versi mereka nggak apa-apa. Tapi ini kan cara-cara yang nggak enak. Cara-cara yang ya kita tahulah. Besok saja, ini ya Ustadz Wafi lagi di Jakarta, saya sama Ustadz Wafi itu diajak bertemu dengan salah satu penonton yang memang beberapa kali mengundang Ustadz Wafi datang ke Jakarta, di mana ternyata ibu tersebut ya, punya kisah di mana anaknya itu dimurtadkan oleh pacarnya. Ngeri teman-teman, dimurtadkan oleh pacarnya. Itulah yang membuat ibu ini terakhir belajar yang namanya kristolog ini. Dulu nggak peduli, dulu merasa ya sudah kita fokus Islam, mereka urus mereka. Tapi begitu dia tahu ternyata anaknya jadi target, bahkan sampai murtad, barulah ibu ini ngeh betapa pentingnya perbandingan agama. Kadang kita kalau belum kena sendiri ya, kita sepele. Belum kena sendiri jadinya sepele gitu kan. Ah ya sudah aman kok begitu. Tapi begitu udah kena,
Nah, baru lain ceritanya. Itulah saya berharap jangan sampai keluarga kita, diri kita yang kena. Jangan sampai kan, ngapain kita belajar dari pengalaman kalau kita yang kena sendiri gitu. Sementara kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Saya waktu kecil ya, setiap hari disampaikan sama orang tua saya, hanya orang bodoh yang belajar dari pengalaman dirinya sendiri, sementara dia bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kecuali orang lain nggak ada pengalaman, oke lah, mau nggak mau kamu yang belajar sendiri. Tapi sekarang kamu bisa nanya orang, kamu bisa cari tahu. Kan begitu. Ngapain kamu yang capek-capek? Ngapain kamu yang jatuh ke lubang yang pernah orang lain jatuh? Kan begitu. Bagaimana supaya bisa tembus hutan ini? Ngapain kita yang pergi, wah tes kiri kanan gitu kan? Tanya saja sama orang yang sudah melewati hutan tersebut. Itulah saya bilang, bagi teman-teman muslim ya, semoga kita bisa terbangun, dan saya lihat memang arahnya sudah lebih baik. Kita bisa mengimbangi para misionaris-misionaris, Polikardus ini. Walaupun di lapangan kita masih kelimpungan ya, karena memang dana mereka itu terstruktur, sistematis, dan luar biasa sekali. Walaupun jumlah umat muslim itu mayoritas di Indonesia, di medsos saja kita masih kalang kabut, masih keteteran, jumlah kita kalah. Kalau kita ajak nih, sebut-sebutan, kalian sebut pendebat muslim, saya sebut Polikardus, saya berani jamin, lebih banyak Polikardus yang bisa saya sebut. Silakan kita tes. Jadi jumlah mereka tuh banyak sekali teman-teman, dan memang didukung. Ini yang akan kita lawan. Mungkin secara jumlah kita kalah, tapi alhamdulillah, kualitas apologet muslim itu di atas rata-rata, bahkan di atas jauh dibandingkan dengan Polikardus ini. Itu aja kelebihan kita. Dan kita lihat bahwa mereka begitu depresi. Sehingga cara-caranya sekarang apa? Mereka tampilkan video Bang Zuma, video Kodondi di gereja. Ini cukup lucu ya. Di gereja, mereka bukan bahas firman Tuhan lagi, tapi pertontonkan video-video apologet Islam. Tujuannya apa? Supaya ditandai. Ini tandai nih mukanya ya. Tandai nih. Kalau muncul di beranda kalian, skip, jangan nonton. Jangan nonton. Terus yang kedua, mereka coba jawab. Supaya apa? Kalau besok jemaatnya menonton, terus mulai nih akalnya terbuka. Minimal doktrin-doktrin yang disampaikan itu akan menutupi lagi akal-akal tersebut. Kan begitu. Jadi contoh nih kayak anak-anak. Ada orang bilang daripada nanti anak-anak tuh tahu sendiri tentang yang namanya sesuatu ya. Misalnya tahu tentang bahwa di luar kota ini ada hutan yang seperti ini. Sebelum dia tahu dari teman-temannya, ya minimal orang tuanya aja yang kasih tahu. Kalau kamu ke hutan, ya di sana memang bagus. Di sana memang indah. Tapi nanti ada begini, begitu. Sama kayak misalnya anak-anaknya mau merantau. Memang ke Jakarta bagus. Tapi di Jakarta nanti ada pencopet, ada preman. Wah, orang-orangnya beginilah begitu. Orang tuanya mendikte, mendoktrin supaya anaknya takut. Jadi anaknya tuh dibuat, di-create seperti yang diinginkan oleh orang tuanya. Kalau memang orang tuanya pingin anaknya jangan sampai merantau ke Jakarta, ya dia takut-takuti kan begitu. Dia takut-takuti di Jakarta nanti begini, begitu. Mending kamu daripada Jakarta ke Jogja saja. Kuliahnya di Jogja saja. Akan begitu. Begitu juga dengan pendeta-pendeta ini kalau kita lihat. Mereka pertontonkan video Kodondi, Profesor Manesem Ali. Tujuannya apa? Supaya mereka kasih tahu, ini penipu, jangan kalian nonton. Sudah duluan mereka tanamkan. Jadi kalau besok mereka nonton Profesor Manesem Ali, udah duluan negative thinking, udah duluan suzon, kan begitu. Sama seperti saya kontak misalnya, Pendeta Mel, langsung diblokir duluan. Kenapa? Karena dia udah dapat inputan dari orang-orang yang jelek. Nanti kalau ada si HMC, jangan, dia tuh bahaya, dia itu begini, begitu. Udah duluan didoktrin. Dan banyak sekali ya. Saya kalau ketemu dengan teman-teman Kristen yang baru diskusi di Komal,
Mereka langsung bilang, oh kamu rupanya ya, dokter akal yang sering disebut di grup-grup mereka. Yang mereka bilang, kalau ketemu dihindari saja, jangan diskusi sama dia. Jadi mereka udah duluan memblokir. Tujuan dari diputarkan video itu ya seperti itu. Supaya diblokir duluan. Supaya mereka jangan belajar dari Profesor Manasep Ali, Ustadz Kainama, Kodondi ya. Nah, dan ini juga dilakukan oleh Tante Louis baru-baru ini. Ini cukup mengejutkan. Tante Louis sekarang sudah jadi PDM. Kalau sebelumnya evangelis, sekarang sudah jadi pendeta muda. Saya nggak tahu sampai kapan dia jadi PDM ya. Tapi kita doakan sajalah. Namanya juga, ya berusaha kan begitu. Saya salut dengan Tante Louis ini, akhirnya jadi pendeta muda. Setelah belajar 8 tahun dia bilang. Setelah 8 tahun baru jadi pendeta muda. Beda sama Bluku Suntur. Kalau Bluku Suntur keluar dari penjara, langsung jadi pendeta. Begitu juga dengan murtadin-murtadin ini. Begitu menjelekkan Islam, langsung statusnya terbang. Itu juga pernah dikomplain sama Louis Prasetyo. Pinkan Mambo. Begitu murtad, langsung jadi pendeta, dia bilang. Aneh. Tante Louis baru-baru ini, di gerejanya, memutarkan video Profesor Manasep Ali. Setelah putarkan, dia curhat. Dia curhat, terus dia coba mendoktrin jemaatnya. Bagaimana doktrinnya? Ini yang kita saksikan. Kita tonton dulu. Kita cerdas iman yang bernalar. Mari kita buka dalam kitab Yudas, pasal yang pertama. Ini bukan Yudas pengkhianat ya, Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah, saudara semuanya. Kok Yudas tulis kitab ini? Ini bukan Yudas Iskariot, tapi ini Yudas yang lain ya. Kita akan baca bersama-sama karena cuma 2 ayat saja. Kita baca ya, 1, 2, 3. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ya, di situ ada statement yang mana mengatakan tunjukkanlah kasih karunia Allah kepada mereka yang ragu-ragu. Nah, tema kita sendiri hari ini adalah kebangkitan Kristus melenyapkan keraguan. Nah, kalau kita berkaitan dengan keraguan atau dikatakan ragu-ragu, berarti dia tidak sepenuhnya percaya. Dia hanya setengah-setengah percaya. Ya sama kayak kita dulu yang sering gombalin sama pacar kita ya sebelum nikah gitu ya. Digombalin, aku akan setia sampai mati sama kamu. Pas sudah putus begini ternyata mana kamu masih hidup. Kira kok mau setia-setia sampai mati. Kita ragu gitu loh. Statement-statement dan hal-hal tertentu membuat seseorang ragu. Dan itu yang terjadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kebangkitan Yesus. Banyak orang, bahkan agama kita sendiri, teman-teman saudara seiman kita sendiri, bahkan agama-agama yang lain pun berusaha untuk membuat supaya orang Kristen, orang percaya itu menjadi ragu akan kebangkitan Yesus. Karena apa? Ketika kita percaya bahwa Yesus bangkit mengalahkan maut, pada saat itu kita diselamatkan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah ragu dan bahkan tidak percaya, ya kita pasti akan binasa. Yohanes 3:16 kan, barang siapa percaya pasti tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Bagi mereka yang tidak percaya, ragu akan Kristus, ya pasti binasa. Saya mau kita ajak untuk nonton satu video ya. Silakan ada di situ, bisa ditayangkan videonya. Bapak Ibu simak baik-baik, saudara semua simak baik-baik. Nah, apakah betul keyakinan mereka kebangkitan itu ada? Ini agak aneh, makanya saya bawakan dokumen. Kebiasaan saya kalau saya menjelaskan itu pakai dokumen. Saya nggak mau bercerita seperti orang mendengar dongeng, saya nggak mau. Supaya apa? Kita cerdas iman yang bernalar, dan dokumennya ada bisa dicek. Di sini peristiwa mengenai kebangkitan itu sebetulnya tidak valid, tidak betul-betul terjadi, tidak betul-betul terjadi. Kenapa? Karena mengenai kebangkitan itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Ya, sampai di situ saja Bapak Ibu. Kalau mau nonton, silakan nonton langsung di channel saya, YouTube saya ya. Saya sudah bahas lama sekali. Cek aja di situ. Nah, kalau dikatakan di sini bahwa katanya kebangkitan Kristus itu nggak valid,
Bahkan dia katakan saya bawa dokumen. Nah, kalau ketemu saya mau tanya dokumen apa itu yang dia bawa. Ya pasti dokumen-dokumen palsu yang dia bawa itu. Dan kalau dia mengatakan bahwa kebangkitan Yesus hanya ada di kitab Matius. Harusnya kan ada di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi cuma ada di Matius. Bapak Ibu percaya nggak? Ya nggak percaya lah. Mau di Yohanes, mau di Markus, mau di Lukas, semuanya ada kisah tentang kebangkitan Yesus. Namanya juga usaha ya. Mau meragukan, membuat kita ragu. Ini kalau orang-orang Kristen yang nggak pernah ke gereja, ini alamat ini. Oh iya benar yang dibilang Bapak itu. Oh iya betul, ternyata tidak bangkit Yesus itu. Astaga, saya ditipu selama ini sama Pak Pendeta. Loh ditipu bagaimana? Ke gereja aja nggak pernah. Nah ini sasaran mereka ini orang-orang yang mulai ragu-ragu nih tentang Kristus. Nah sebenarnya apakah hanya dari golongan-golongan mereka yang melakukan hal ini? Oh tidak, Bapak Ibu. Dari dalam gereja sendiri banyak orang yang telah meragukan kebangkitan Yesus. Salah seorang pendeta, Bapak Ibu tahu nggak ini pendeta ini namanya siapa? Pendeta ini namanya John Selby Spong. Saya dulu pernah baca bukunya dan punya bukunya. Waktu masih SMA saya beli buku teologi. Nah sekarang waktu saya cek ini, ternyata Pak John Selby Spong ini dia memang pendeta, dia Kristen, dia penulis buku. Dia dari sebuah gereja yang namanya Anglikan. Nah, John Selby Spong ini atau Spong ini, pendeta Spong ini, dia sebenarnya mengusulkan interpretasi Alkitab atau penafsiran Alkitab, teks-teksnya agama Kristen yang pandangan-pandangan yang udah lama, yang udah kuno itu kemudian diinterpretasi lagi, tafsirkan lagi, sesuaikan dengan pandangan modern dan ilmiah. Pandangan modern dan ilmiah. Nah, ini Spong juga mengajukan bahwa kebangkitan itu dimaknai bukan secara literal dia benar-benar disalib. Jadi Yesus itu tidak benar-benar disalib, tetapi Yesus hanya sebagai metafora atau dikatakan hanya sebagai ilustrasi saja bahwa sebenarnya Yesus nggak disalib. Tetapi itu hanya kiasan saja Yesus disalib itu. Nah, pandangan inilah merupakan pandangan liberal dan pandangan progresif. Jadi kalau dibilang Brian itu dia pencetus aliran Kristen progresif di Indonesia, itu omong kosong. Itu Brian tuh anak kemarin sore itu baru masuk di dunia teologi gitu. Karena apa? Tokoh-tokoh besar sebelumnya itu ada. Salah satunya ini adalah John Spong ini. Dia adalah tokoh liberal, dia tokoh pluralisme agama yang mencetuskan bahwa Yesus itu tidak benar-benar bangkit. Yesus itu dia hanya makna rohaninya saja bangkit, secara fisik dia tidak bangkit. Loh ini pendeta dalam gereja sendiri itu sudah mencetuskan kesesatan-kesesatan seperti ini. Jadi kalau dibilang banyak sekali usaha orang-orang yang kemudian meragukan tentang kebangkitan Yesus. Nah kalau kita bilang berarti bahaya juga dong gereja ini. Jangan sampai kita sendiri sebagai orang Kristen yang udah lama begitu kan, sudah mulai ragu, benar nggak Yesus bangkit? Apa imbas kalau kita sampai tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit? Oh imbasnya bisa kita nggak percaya akan kedatangan Yesus kedua kali. Kita bisa saja ketika mati kita takut, karena apa? Jangan-jangan Yesus nggak menyelamatkan kita. Jangan-jangan setelah mati saya di neraka dan kemudian ragu. Wah ini bahaya nih. Ini sangat berbahaya. Bahkan para murid Yesus sendiri beberapa kali dicatat dalam Alkitab itu mulai meragukan Yesus. Mari kita lihat dalam Matius pasal 26 ayat 56. Saya akan membacakannya di situ. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan dikatakan apa? Melarikan diri. Kenapa sampai mereka murid-murid ini meninggalkan Yesus? Kenapa sampai murid-murid ini melarikan diri? Pada waktu itu di Taman Getsemani ketika Yesus ditangkap, para murid di situ kocar-kacir Bapak Ibu. Mereka lari, mereka meninggalkan Yesus semua. Kenapa? Timbul keraguan dalam diri mereka. Wah ini katanya Mesias.
Katanya Yesus ini raja Yahudi. Katanya Yesus ini yang akan menyelamatkan kita dari penjajahan Romawi. Lah kok malah ditangkap? Itu dalam otak mereka. Sehingga mereka kocar-kacir kabur, melarikan diri. Mereka mulai lari satu persatu, meninggalkan Yesus. Kalau kita lihat di situ, timbul keraguan dari para murid-muridnya. Padahal mereka 3,5 tahun sama-sama, makan sama-sama, tidur sama-sama, pelayanan sama-sama, dihujat orang banyak sama-sama, dikejar-kejar orang-orang Yahudi, Farisi, ahli Taurat untuk mau diserang sama-sama. Tapi begitu Yesus ditangkap, mereka kocar-kacir. Timbul keraguan dalam diri. Sudah mulai meragukan, benarkah ini Mesias itu atau bukan? Ini persoalan Yohanes Pembaptis juga, saudara semua. Yohanes Pembaptis pada waktu itu mengutus para muridnya, tolong pergi ke Yesus, tanyakan apakah dia yang benar-benar Mesias atau harus saya tunggu yang lain. Yohanes Pembaptis dikatakan oleh Yesus, kamu yang paling utama, tetapi kamu yang akan menjadi paling akhir. Kan dia meragukan kemesiasan Yesus. Wah, kalau kita lihat polemik di dalam kitab Matius ini banyak. Murid-murid Yesus mulai ragu, mulai percaya lagi, mulai ragu lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Keraguan demi keraguan terjadi ketika Yesus sudah mulai ditangkap dan Yesus mati. Saya juga pikir-pikir ya, seandainya saya dulu di posisi para murid gitu, saya sudah berharap banyak gitu kan, ini bakal saya nanti jadi menterinya gitu kan, Yesus jadi raja di Yahudi, saya nanti jadi panglima perangnya mungkin dan lain-lain. Begini ketangkap, apa nggak kecewa kita kan? Sekarang aja kita pilih presiden nggak jadi, kecewanya minta ampun ya. Udah galau-galau ya kan, nggak bisa terima presiden yang jadi sekarang dan lain-lain. Mulai keraguan dalam diri, bener nggak nih orang nih? Kabur satu-satu. Nah, kalau kita lihat lagi dalam kitab Matius pasal 26 ayat 72, ini terjadi dengan Petrus. Kita akan baca ya. Kita akan baca dalam Matius 26 ayat 72. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Wah, sangar ini Petrus. Petrus dia mengatakan, Yesus, kalaupun kau mau mati sampai ke liang kubur, sampai ke liang lahat, saya juga akan ikut engkau, katanya. Pengakuan iman yang luar biasa ini, Bapak Ibu. Apakah kita mungkin bisa tuh bilang, pokoknya Pak, kalaupun Bapak tidak jadi presiden Indonesia, saya akan kabur ke Malaysia. Bapak nggak jadi tuh. Padahal keluarga semua di Indonesia. Berani bilang gitu? Wah, saya nggak berani, jangan. Sama kan? Tante Louis pun memutarkan dengan tujuan apa? Mendoktrin jemaatnya supaya jangan percaya. Supaya apa? Tetap yakin bahwa Yesus disalibkan. Tetap mengimani bahwa Yesus disalibkan dan bangkit dari kematian. Padahal ya, buktinya nggak ada sampai sekarang. Bukti Yesus bangkit dari kematian apa? Coba saya tanya teman-teman. Apa buktinya? Mana kayu salibnya? Kalau dibilang sama Umar, mana barangnya gitu kan? Ada nggak barangnya? Kalau memang Yesus bangkit dari yang namanya kematian, minimal kasih bukti deh. Contohnya apa? Contoh, ada yang mengatakan gini, saat Yesus bangkit dari kematian, ada ciri-cirinya. Orang-orang kudus, orang-orang suci, keluar dari kuburnya. Keluar dari kubur, masuk ke kota. Kalau teman-teman bilang itu zombie kudus ya, ada zombie-zombie kudus yang masuk ke kota. Ada nggak catatan sejarah yang mengatakan seperti itu? Ada nggak catatan dari literasi, dari data-data luar? Pernah terjadi zombie menyerang kota. Kubur-kubur terbelah, ada nggak? Kuburnya terbelah dalam jumlah banyak, ada nggak? Nggak ada. Yang ada tuh kayak kuburan kena sambar petir, itu ada.
Kalau enggak tanahnya amblas, longsor. Itu ada. Tapi dalam jumlah banyak orang-orang kudusnya semua bangkit. Nggak ada. Nggak ada, teman-teman ya. Terus yang kedua, ada nggak catatan sejarah dari Romawi yang mengatakan bahwa Yesus yang mereka salibkan, menurut versi orang Kristen, kalau yang disalibkan kan Yesus menurut mereka, ada nggak catatan sejarah bahwa orang tersebut setelah disalibkan bangkit, mayatnya hilang, terus bangkit menjumpai orang-orang? Nggak ada, teman-teman. Sekarang logikanya beginilah. Ini saya kasih logika yang paling sederhana buat teman-teman. Orang Romawi itu adalah penyembah dewa-dewa. Dan dewanya bukan cuma satu. Betul tidak? Romawi itu penyembah banyak dewa. Jupiter, salah satu dewa utama mereka. Jadi ada manusia yang spesial, misalnya contoh nih, ada manusia bisa jalan di atas air. Ada manusia bisa mengeluarkan api dari tangan. Itu auto jadi dewa. Saya kalau kembali ke masa lalu, terus saya bawa kompor. Saya bawa kompor atau saya bawa mancis. Saya langsung dipanggil dewa api. Saya berani jamin. Betul tidak? Orang Romawi saat itu seperti itu. Bahkan dibilang apa? Saat si Paulus menyembuhkan orang, dia dipanggil apa? Hermes. Kan begitu. Dipanggil dewa Hermes. Artinya memang mereka tuh suka sekali melekatkan nama dewa kepada orang-orang yang mereka anggap agak beda. Kalau memang Yesus bangkit dari kematian, hidup lagi, itu orang-orang Romawi sujud syukur kepada Yesus. Sujud syukur pula. Sujud maksudnya ya. Sujud kepada Yesus, menyembah kepada Yesus, langsung bilang dewa, dewa gitu kan. Bahkan mungkin Yesus akan dipanggil apa? Ini Jupiter. Terus yang orang-orang Yunani akan bilang, wah ini adalah Zeus, inkarnasi Zeus. Zeus hadir ke dunia gitu kan. Itu akan terjadi, teman-teman. Kalau orang Yahudi mungkin enggak. Karena orang Yahudi, doktrinnya, Allah itu tidak bisa dilihat. Tuhan mereka tidak bisa dilihat. Dan Tuhan mereka nggak pernah mengambil rupa manusia jalan-jalan di dunia. Nggak ada. Tapi kalau orang Romawi, dan juga orang-orang yang menyembah pagan, mereka tuh terbiasa. Kalau ada yang spesial itu akan dikaitkan ke dewa. Tapi nggak pernah Yesus dipanggil seperti itu. Nggak ada catatan sejarahnya, teman-teman. Jadi mohon maaf. Harusnya kalian belajar dari Prof. Melesem Ali bahwa memang tidak ada kebangkitan ini. Tidak ada data yang mendukung. Tidak ada data yang mendukung. Jadi kalau Louis Prasetyo bilang, banyak orang-orang di luar sana yang sengaja membuat orang-orang Kristen ragu akan kebangkitan Yesus, ya, itu pasti akan binasa. Kalau ada umat Kristen tidak percaya Yesus bangkit atau ragu-ragu, maka dia akan binasa. Ya. Dan itu dia bilang Profesor Melesem Ali bawa data palsu, dokumen palsu. Nenekmu kiper ya, kepalamu bau kemenyan. Kalau Ustaz kayak nama. Dari mana dokumen palsu? Kok kamu pula yang menentukan dokumen itu palsu atau asli? Silakan lihat. Kasih jemaat kamu nonton lebih lama. Kasih jemaat kamu yang menilai sendiri. Jangan kamu yang ambil kesimpulan. Sasaran mereka orang ragu-ragu dibilang. Sasaran kami semua orang Kristen. Semua orang Kristen itu akan kami beritahukan. Jadi kembali, nanti mereka lah yang menilai. Kami nggak akan memaksa. Nggak pernah ada apologet muslim itu memaksa kamu harus percaya saya, kamu harus yakin saya. Nggak bisa. Kami cuma menyampaikan semua kembali ke masing-masing. Mau ikut silakan, nggak mau percaya ya udah. Nggak ada ruginya sama kami. Keselamatan masing-masing. Betul tidak? Keselamatan masing-masing. Cuman, kami kalau lihat teman-teman kami yang baik, yang kelakuannya benar gitu kan, kami sedih kalau dia sampai nanti masuk neraka. Kami sedih di situ aja. Terus dia kasih nampak bahwa di dalam gereja sendiri, di dalam kekristenan sendiri, banyak pendeta yang juga meragukan kebangkitan Yesus. Contohnya pendeta John Selby Song, yang dia sebut kan, Brian Siawarta. Banyak sekali pendeta-pendeta yang mulai meragukan bahwa memang ada yang namanya kebangkitan Yesus secara fisik. Karena menurut mereka, itu hanyalah kiasan, metamorfora. Hanya kiasan bahwa
Ada yang namanya kebangkitan. Kebangkitan itu artinya kamu berubah, hijrah gitu kan. Jadi orang Kristen sendiri pun sudah mulai, dan dari zaman dulu memang ada, karena mereka nggak lihat itu barangnya. Gitu. Nggak ada barangnya. Kalau nggak ada barangnya bagaimana? Nggak ada catatan-catatan lain seperti yang saya bilang. Terus dibilang, kalau orang Kristen ragu, apa imbasnya? Kan begitu. Apa imbas dari orang Kristen kalau sampai ragu bahwa Yesus bangkit? Maka orang-orang Kristen tidak akan percaya kedatangan Yesus kedua kali. Dan jadi takut akan kematian. Takut masuk neraka. Nah, ini yang seru nih teman-teman. Saya sharing pengalaman pribadi saya ya. Dulu saya ikut tim pendoa buat orang-orang yang sakit. Yang sakit ya. Tapi lebih banyak yang kita doakan itu yang sakitnya parah dan usianya sudah tua. Mungkin kalau yang muda-muda mereka doa sendiri atau teman-temannya yang doain ya. Entah kenapa kami selalu dikirim untuk doa supaya ya cepat meninggal lah gitu, supaya nggak menderita. Kan ada orang kan sudah sampai berhari-hari sakit-sakit di rumah sakit gitu kan, mau meninggal nggak bisa meninggal. Nah, kita doakan biasanya langsung besoknya, kalau nggak malamnya meninggal. Jadi seperti itu, dan saya menjumpai banyak sekali orang, dan itulah yang membuat saya ya sama seperti dibilang sama si Louis Prasetyo ini, menjadi ragu tentang kekristenan. Tapi ini kebalikannya, gitu. Bukan ragu dengan Yesus dulu, sehingga takut dengan kematian. Saya kebalikannya. Saya melihat orang-orang Kristen, pendeta-pendeta, full-timer, pelayan-pelayan gereja, yang kalau di mimbar, kalau ketemu orang ngomongnya itu luar biasa. Percaya Yesus, kita masuk surga, rumah kita di surga akan begini, begitu, gitu. Yang ngomong tentang surga setiap hari, tapi di akhir hidupnya, mereka sendiri ketakutan. Saya pernah doakan orang, selesai kami doakan, ya, saya sama teman saya habis doakan, kami mau pulang, saya dipegang tangan saya. Ini pendeta, bayangkan, pendeta dari gereja lain. Dia minta tolong. Ya, minta tolong supaya saya di situ, karena dia merasa ketakutan. Dia takut sendirian. Sendirian di kamar rumah sakit tersebut, dia takut. Belum lagi full-timer. Ya, gembala-gembala, wah banyak, leader-leader. Saya lihat ujung-ujungnya waktu udah mau meninggal juga ketakutan, ada ketakutan. Saya sampai bingung loh, mereka saja yang saya anggap imannya kuat, ternyata ketakutan juga. Apalagi kita-kita ini kan begitu. Dan itu yang nggak saya dapati. Ya. Di kekristenan itu memang beda. Kedamaian itu nggak saya dapati di Kristen, mohon maaf saya katakan. Keberanian menghadapi kematian itu saya nggak dapati di Kristen. Beda dengan di Islam. Beda sekali dengan di Islam. Kalian bisa lihat umat muslim kalau sakit, menghadapi sakratul maut, menghadapi detik-detik terakhir, santai dia. Saya lihat beberapa umat muslim masuk rumah sakit, udah sakit parah gitu kan, saya tanya, nggak berusaha untuk obati gitu kan, misalnya pergi ke rumah sakit yang lebih bagus, kalau nggak ke luar negeri saja gitu kan. Karena saya lihat rumah sakitnya kecil gitu. Alatnya nggak lengkap, mending ke Singapura atau Penang gitu. Dia bilang apa? Habisin duit, ngapain? Kalau memang udah waktunya meninggal, ya meninggal. Ini luar biasanya Islam, teman-teman. Nggak takut menghadapi kematian. Kenapa? Karena dia yakin. Dia yakin di mana tempatnya nanti. Itu bedanya. Ya, itu bedanya. Terus, Tante Louis juga menjelaskan ya, bahwa murid Yesus sendiri itu juga penuh dengan keraguan. Murid-murid Yesus, orang yang paling dekat dengan Yesus, bayangkan, 3,5 tahun bareng Yesus setiap hari. Itu luar biasa kedekatannya, teman-teman. Kita sama teman kita kenal 7 tahun, tapi cuma seminggu sekali keluar, atau cuma karena satu pekerjaan, mungkin nggak akan dekat seperti muridnya. Muridnya itu 24 jam sama Yesus. Betul nggak? Murid Yesus itu selama 3,5 tahun, 24 jam bisa dibilang. Tidur bareng-bareng Yesus. Kan tidurnya sama-sama. Misalnya mereka tidur di taman, atau tidur di mana gitu, kan bareng-bareng tidurnya. Makannya sama-sama, kemana-mana sama-sama. Itu dekat sekali udah. Bahkan bisa dibilang itu, tai lalat Yesus ada berapa pun dia mungkin tahu. Saking dekatnya. Tapi mereka bisa ragu. Kenapa?
Kenapa bisa ragu, teman-teman? Karena memang dari awal mereka nggak percaya, cuman karena orang panggil Yesus Mesias, dan mereka lihat, oh ini ada peluang. Ini ada peluang, seperti yang Louis bilang gitu. Tante Louis kan bilangnya gini, kalau dia hidup di zaman dulu, dia udah berharap pengen jadi menteri, pengen jadi panglima, tiba-tiba Yesusnya tewas. Tentu saja kecewa kan gitu. Tentu saja kecewa. Ya muridnya sama, jadi muridnya itu ngikut Yesus 3,5 tahun, bukan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Enggak. Mereka mungkin percaya sebagian, ada sedikit kepercayaan bahwa Yesus Mesias. Tapi yang paling penting, masyarakat percaya Yesus Mesias. Orang-orang mulai banyak yang percaya dia Mesias. Artinya apa? Kalau sempat Yesus jadi raja, 12 muridnya ini nggak mungkin nggak menteri. Betul tidak? Nggak mungkin menteri itu diambil dari luar. Pasti 12 murid ini yang diutamakan. Motivasinya itu. Jadi mereka tuh nggak percaya Yesus 100%. Siapa yang bilang? Sama yang seperti dibilang Louis. Ini bagus, Louis jujur. Ada sedikit kejujuran di Tante Louis. Bahwa memang motivasi para murid itu mengikutinya tujuannya pengen dapat jabatan. Pengen dapat sesuatu setelah Yesus nanti berkuasa jadi raja. Seperti itu. Bahkan Yohanes Pembaptis, bayangkan, Yohanes Pembaptis itu menyuruh muridnya untuk tanya kepada Yesus, apakah kamu Mesias itu? Memang benar, seperti Louis bilang, Yohanes saja ragu. Yohanes Pembaptis ragu, karena dia lihat jawabannya nggak ngena gitu. Nggak ada tanda-tanda yang clear. Nggak ada. Sehingga Yohanes ya udah ragu-ragu. Dan setelah muridnya kembali, setelah bertanya dari Yesus, Yohanes jadi percaya nggak? Saya berani bilang tidak ya. Ini pendapat saya. Saya mengatakan Yohanes Pembaptis tidak percaya Yesus. Loh kok bisa gitu? Kalau Yohanes Pembaptis percaya bahwa Yesus Mesias, maka Yohanes Pembaptis pasti akan ikut Yesus. Pelayanan Yesus dimulai baptis. Setelah dia baptis, baru dia cari muridnya. Betul nggak? Waktu dibaptis dia belum ada murid. Waktu dia dibaptis belum ada murid. Baru baru dia cari murid, terus pelayanan 3,5 tahun. Yohanes Pembaptis kalau percaya Yesus, ya, dia besoknya akan ikut. Paling lama besoknya. Kalau bisa sekarang, langsung jumpa Yesus. Ternyata Anda Mesias, saya jadi murid Anda. Pasti gitu kan? Saya ikut Anda. Kalau kita percaya orang ini adalah orang yang hebat, orang yang lebih jago dari kita, apalagi ini adalah Tuhan, ikut langsung kita. Betul tidak? Pasti kita ikut langsung. Kalau murid-muridnya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, mereka pasti pasang badan sampai mati. Kita bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalian lihat berapa banyak sahabat-sahabat yang siap mati, siap pasang badan demi Nabi. Berapa banyak? Itu baru iman. Betul tidak? Kalian lihat beda imannya kan? Murid-murid Yesus ketakutan. Seperti yang dibilang Tante Louis, ini pengakuan jujur. Ya. Di Matius 26:56, murid-murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Beda dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi siap pasang badan, siap mati demi Nabi. Iman mereka kuat. Kenapa iman mereka kuat? Karena mereka selama mengikuti Nabi, mereka lihat, yes, dia Nabi. Betul tidak? Kita kalau ikut seorang pemimpin, sedikit saja pemimpin itu buat salah, kita akan ragu. Betul nggak? Saya ikut seseorang nih, dia buat sesuatu nggak ngena, sedikit saja, maka keraguan itu akan muncul. Sedangkan pengikut, sedangkan murid, sedangkan sahabat-sahabat Nabi, malah nggak ada yang ragu. Yang mungkin sebelumnya ragu malah jadi yakin. Artinya apa? Selama mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW, hidupnya tidak ada celah. Ya, tidak ada celah untuk diragukan. Betul nggak? Kalau ada celah untuk diragukan pasti akan muncul. Tapi ini nggak ada. Mereka kuat, siap menghadapi kematian demi Nabi. Artinya mereka percaya ini memang utusan dari Allah.
Utusan, itu bedanya teman-teman. Di situ aja kita udah bisa lihat beda kualitasnya kan. Kualitas ini memang sangat, sangat berpengaruh teman-teman. Sangat pengaruh sekali. Itu sih yang mau saya sampaikan dan saya garis bawahi ya buat teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini ngena ke kalian. Dan buat jemaatnya Tante Louis, silakan nonton video lengkapnya Profesor Manesep Ali. Kalau enggak, silakan kalian nonton channel-channel apologet Islam yang menjelaskan dengan gamblang. Itu sih harapan saya buat kalian, supaya kalian jangan istilahnya ikuti doktrin-doktrin dari Tante Louis saja. Cari tahu sendirilah kebenarannya. Sekarang udah zaman internet. Kalian bisa akses. Kenapa kalian harus terpaku? Ya, terpaku dengan statement Tante Louis doang. Cari tahu sendiri teman-teman. Bagi orang-orang Kristen yang mendengarkan video ini, kami nggak minta kalian percaya sama saya, percaya sama Bang Zuma, tapi kalian kan punya akal yang diberikan oleh Allah. Kalian punya akal tersebut. Cari tahu, benar nggak ini? Ya, benar nggak yang disampaikan apologet Islam? Itu sih. Karena kebenaran tuh harus kalian yang cari sendiri, nggak bisa dikasih sama orang, nggak bisa. Itu hubungan pribadi kalian sama Allah. Hubungan pribadi kalian. Ya, oke, mungkin itu aja. Dan bagi teman-teman, sedikit informasi juga, mohon dukungannya ya. Kita punya satu channel yang khusus untuk berita, nama channelnya HMC News. HMC News ya. Kalian bisa cari dengan ketik di pencarian, nanti munculnya jadi HMC, karena ini belum direkomendasikan. Channelnya terlalu kecil, dan tidak direkomendasikan oleh YouTube, sehingga kalian harus cari secara manual di komunitas. Ya, di komunitas kalian bisa cari, ini nama channelnya, HMC News. Ya, mohon dukungannya teman-teman. Ini yang subscribe masih di bawah 1000 teman-teman. Saya nggak tahu ya, ini yang nonton bakal berapa banyak di channel Jadid ini, di video Jadid ini. Masa saya minta sebagian untuk subscribe saja nggak bisa. Ya, saya mohon dibantu ya. Ini masih ada kurang sekitar 300-an lagi. 300-an lagi, dan jangan lupa ditonton juga. 5 menit, 10 menit. Karena ini channel ini akan fokus kepada berita, sehingga saya rasa teman-teman harus ikuti channel ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Dan bagi teman-teman juga yang menanyakan kepada saya, itu podcast yang saya lakukan dengan Ustadz Kainama, dengan si Melisa Ontoro, itu saya taruh di mana? Itu saya taruh di Kisah HMC. Saya nggak akan taruh podcast di Jadid, karena Jadid bukan channel podcast. Ya, itu saya taruh di Kisah HMC, dan ini saya sudah tayangkan teman-teman. Saya sudah mulai tayangkan yang Ustadz Kainama kemarin nih. Ustadz Kainama bongkar masa lalu yang tidak pernah ia ceritakan sebelumnya. Ini Ustadz Kainama dengan saya, kan begitu. Oke, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita berikutnya.